Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Wahyuning Tias dari SD Negeri 2 Kemaharjo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Profil singkat Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suryaningrat. Karena jasa-jasanya dalam pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Adapun hari kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada konteks pembelajaran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah dijadikan pakem dasar dalam mendidik generasi bangsa. Sejarah menjadi saksi atas jasa beliau membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pemikiran beliau mengajak kita untuk membuka mata dan hati dalam mewujudkan cita-cita luhur pendidikan. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, pendidikan berpusat pada anak. Dan yang terakhir, pendidik sebagai penuntun kodrat anak. Sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan, pendidikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai suatu peradaban. Sehingga pendidikan sangat berpengaruh terhadap suatu masyarakat. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menggali informasi tentang kebudayaan apa yang ada dan dapat dikembangkan potensi budayanya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pusat pembelajaran, seharusnya anak dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka dalam mengenyam pendidikan. Melalui proses pembelajaran, mereka perlu mendapatkan pendidikan yang menyenangkan, aman, berharga, dan tentunya dapat mengembangkan potensinya dengan cara yang mereka suka. Peran pendidik sebagai penuntun. KHD menegaskan dalam filosofinya di mana seorang pendidik merupakan seorang penuntun. Mereka bertujuan untuk menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dengan menekankan tujuan pendidikan, yaitu menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan karakter, sifat dasar, dan lingkungan anak itu berasal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pendidik. Karena berbeda anak, beda pula cara merawat dan memperlakukannya. Pendidik dianalogikan seperti seorang petani yang menanam padi. Petani tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanam tumbuh sebagai jagung. Demikianlah pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak, supaya mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, tanpa bisa mengubah dasar atau karakternya. Yaitu memperhatikan kodrat zaman, yang diartikan untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tentunya dengan tidak meninggalkan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, anak mampu memantaskan diri terhadap perkembangan zaman yang ada di dunia. Trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Semboyan yang sangat terkenal dari beliau adalah Ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan yang baik. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus menjadi seorang teladan ataupun panutan bagi peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, yaitu di tengah membangun keinginan atau motivasi. Jadi kita harus bisa membangkitkan motivasi peserta didik agar senantiasa terus belajar dan tetap semangat dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan, dukungan, dan arahan. Prinsip melakukan perubahan.
Yang pertama ada kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua konvergensi, pendidikan yang memanusiakan manusia. Dan yang terakhir konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan peserta didik. Memerdekakan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, memerdekakan peserta didik adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendidik sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang murid. Makna berhamba pada murid adalah berpihak dan berpusat pada murid. Untuk saat ini, dapat diterapkan dalam Merdeka Belajar, yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam guru penggerak.